Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Ruslan Effendi dalam program diskusi harian di Forum Intelektual Muda Channel. Saya flashback ke belakang, Bang. Dulu orang-orang, khususnya di negara kita, dalam momentum Pilpres yang dilaksanakan 2019, saya lihat masyarakat banyak terkotak-kotak. Ada juga yang cebong, kelompok cebong, ada juga yang kelompok kadrun, saling serang lah, kira-kira begitulah, Bang. Nah, perkembangan sampai saat ini, kadrun dan cebong, saya kira sudah tidak berlaku karena udah mulai sadar melihat pemerintah itu sendiri atau presiden itu sendiri hari ini sudah tidak ada yang namanya cebong maupun kadrun. Ya intinya hari ini udah merasa dibohongin ya, kira-kira seperti itu. Untuk lebih lanjut, mari kita guar diskusi ini. Langsung akan diperbincangkan atau langsung dijelaskan oleh pembicara pertama, Bang Surya, silakan. Kayaknya paseh banget tuh bicara itu. Nah, karena itu mengalami. Anda itu ya. Videonya ditonton jutaan orang itu. Anda mengkoreksi ngajinya Neno Warisman itu. Baru itu ya, mengkoreksi ilmu tajwidnya itu. Apalagi yang lainnya. Dan saya juga merasa ditipu pada hari ini. Enggak ditipu ya, mungkin itu kan Pilpres, itu kan politik praktis. Jadi politik praktis itu apa yang bisa melekat itu yang dipakai. Meskipun itu nggak konseptual, nggak ilmiah. Cebong, apa ilmiahnya cebong? Betul. Dibilang katanya anak kodok, karena Jokowi sering ngasih makan kodok gitu loh. Ya anak-anaknya ini disebut pasukan cebong. Nah, ya pendukungnya Jokowi malah nggak suka dong, ya kan? Maka sebaliknya dituduhlah waktu itu kampret. Sebelumnya tuh kampret, apa namanya? Tidur tidur terbalik tuh loh. Tidur terbalik, dan ketika kalau makan jambu itu baru makan baru dibuang, jadi gak dihabiskan. Baru kampret itu. Nah, setelah itu baru ada kadal gurun, karena pendukungnya Om Wowo ini, Om Prabowo itu rata-rata orang yang kearap-arapan dianggap oleh cebong-cebong ini, kearap-arapan. Dan bahkan yang lebih gila lagi kan merembet Talibanisme itu sampai ke KPK gitu loh. Betul. Kemana-mana Taliban. Yang undang-undang KPK. KPK tuh dihabisi karena ada Taliban di situ gitu loh. Nah itu juga ya politik praktis begitu. Dia yang cocok dengan emosi publik. Ya itu dipakai. Itu yang dipakai. Nggak perlu ilmiah apa nggak perlu. Nah kalau sekarang kita harus berkesadaran, kita bedah secara ilmiah gitu loh. Siap. Karena secara fakta aja. Kalau cebong itu dekat dengan Cina dan komunis gitu loh biasanya dituduhnya tuh. Kalau si kadrun itu Arab, ISIS, fundamentalis, Taliban. Itu ya. Nah ini kita langsung aja ke fakta. Minggu lalu, masih ingat gak waktu channel ini pertama dibuka kita diskusi apa? Tentang konstelasi kekuasaan Afghanistan itu. Apa saya bilang? Ya jadi yang tadinya Cina sama Afghanistan itu yang dianggap saling bermusuhan, pada akhirnya bekerja sama begitu. Dia nggak bermusuhan juga sih. Dia bermusuhannya sama Amerika. Amerika keluar. Ya akhirnya minggu lalu ya Taliban ketemu Cina, lakukan kesepakatan. Loh, kok bisa gitu loh? Taliban ini ketemu sama Kimis Kafirun ini gitu loh. Terus Kimis Kafirun ini ketemu sama Watsukot, karap-harapan, jenggot panjang, celana cingkrang, yang mau menerapkan syariat Islam. Ini semua terpatahkan secara geopolitik. Terfalsifikasikan.
Boleh jadi kalau pakai istilah popper. Kalau istilah popper itu kan ya popper itu dia supaya sesuatu dianggap ilmiah maka harus dicari satu kesalahannya berarti itu tidak berlaku. Nah, kalau semua angsa putih cari aja yang hitam. Nah, kalau semua orang Garut putih satu premis orang Garut putih cari aja satu yang hitam. Ketemu ajengan ujang hitam berarti tidak semua orang Garut itu kulitnya putih gitu. Karena dalam klasifikasi ada yang hitam atau itu teori Karl Popper itu. Fakta ini. Nah itu Popper itu. Nah, gitu Jang. Yang putih tadi. Menurut saya ini tidak relevan lagi cabang kampret. Kita harus berpikir kayak gini loh. Jadinya kita tuh harus ini sekarang itu harus mencari kebenaran tuh melalui fakta-fakta. Ya. Itu kan falsifikasi kan fakta-fakta juga, nyari fakta angsa hitam gitu loh. Untuk mematahkan semua angsa putih. Nah, jadi segala sesuatu itu kita saling dulu untuk mencari satu kebenaran itu harus fakta-fakta. Ya. Nah, misalnya kan kayak gini kan memalukan. Siapa? Aidil Kito, siapa namanya nih? Yang 2 triliun. Akido Kito. Ya. Aikido Kito. Anaknya Aikido Kito yang meninggal. Ini kan balak kosong nih. 2 triliun. Nah, yang sedihnya kita tuh TKP-nya di mana gitu loh. Itu sedih banget gitu. Oh, itu balak kosong, Bang? Katanya balak kosong di berita tadi. Iya. Nah, sekarang lagi terjadi perdebatan macam-macam karena persoalannya ini berat, Bos. Persoalannya berat kalau mau diselidiki. TKP-nya di mana gitu loh. Tempatnya di mana? Iya, kejadian peristiwanya Iya. itu. Nah, itu berat kali. Jangan nggak usah kita sebut lah. Iya. TKP-nya di mana. Ya gitu ya. Iya. Nanti cebong, kadrun, udahlah hilangkan aja. Kita harus berbicara persatuan nasional dan mencari kebenaran lewat fakta-fakta. Itu ya. Oke. Baik, penjelasan dari Bang Surya sudah kita dengarkan dan sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Selanjutnya akan ditanggapi oleh Bang Zakai. The one and only. Silakan Bang Zakai. Yes. Tanggapannya dari salah satu penggagas di sini, di studio ini, silakan. Apanya yang digagas? Ya, apa aja lah. Apa aja? Kan Anda ini beberapa tahun yang lalu ikut berperan aktif dalam politik praktis tersebut. Karena Bapak ini memang ahli di bidang itu. Aduh. Kembali flashback lagi dong. Iya. Dengan kadron dari Cebong. Ya sebagai pengalaman aja. Sebagai pengalaman. Tapi kalau melihat dari kondisi sekarang, kadron dan Cebong ini sudah tidak ada lagi lah. Jangan lagi orang yang fans berat terhadap Jokowi, jangan lagi lah mengatakan kadrun dengan yang lain. Ataupun sebaliknya, yang kontra terhadap Jokowi janganlah mengatakan yang fans beratnya Jokowi itu Cebong. Saat ini sudahlah kita bersatu, tidak ada lagi pilpres itu. Itulah yang jadi asumsi saya karena apa? Kan capresnya daripada kadrun ini sendiri sudah jadi bagian pemerintah. Bahkan cawapresnya pun bagian pemerintah juga. Betul. Jadi kita sekarang ayolah bersama-sama membangun Indonesia. Dari yang benar kata Bang Surya tadi bahwa kita dari segi fakta-fakta kita lihat sekarang. Lebih baik kita bersatu. Pasal 3, bukan pasal 3, poin 3 daripada Pancasila. Marilah kita gaungkan sekarang persatuan Indonesia. Jadi jangan lagi ada kata-kata kadrun, Cebong. Jangan saling mengejek. Janganlah saling mengejek antara siapapun lah. Apakah itu fans ataupun kontranya. Itu yang jadi saat ini kita sama-sama lah duduk bersama membangun Indonesia, dan bagaimana sekarang kita lihat bagaimana kita bisa keluar daripada zona pandemi ini. Orang-orang aja bisa, kenapa kita tidak? Seperti itu loh. Ya, jadi kita harus bersatu padu lah. Bergotong royong istilah daripada sering-sering disebutkan para tokoh-tokoh selevel Ajengan Ujan ini kan sering mengatakan gotong royong. Ya seperti itulah sekarang kita.
Ya. Seperti itu aja kan. Paten sekali ya penjelasan dari Bang Jakai pada malam hari ini. Semakin mengindonesia. Semakin mengindonesia begitu. Jadi lokalitasnya mulai hilang gitu loh. Iya, saya kira ini cukup penting untuk kita perhatikan ya. Di situasi pandemi memang hari ini masyarakat, pemerintah selagi susah. Iya. Ya, sudah sepatutnya hari ini memang sudah harus bersatu dan gotong royong atau sinergi antara pemerintah pusat, daerah, gotong royong. Sinergi kita nggak pakai sinergi itu sepakat nggak? Lebih ke gotong royong. Bersatu padu. Lebih ke keluargaan. Ya. Sinergi itu bahasa mana gitu? Oke. Baik. Setuju nggak? Setuju nggak? Oh, saya sangat setuju dengan gagasan gotong royong tersebut. Karena zaman Soekarno aja memang harus gotong royong, begitu. Tidak ada yang namanya hitung-hitung untung rugi, hari ini bersama, begitu. Ya, untuk rakyat. Dari rakyat untuk rakyat, kan gitu. Baik sekali, diskusi pada malam hari ini sudah berjalan dengan baik dan cukup mencerahkan buat kita semua. Saya Ruslan Effendi, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.